Sesuai dengan tema kita pada hari ini tentang merasa beruntung, ya. Kita akan bacakan seperti biasa dari Inspirasi Pagi. Merasa beruntung. Atma Namaste. Ada kisah dua orang kakak beradik yang berdekatan usianya. Kedua orang tuanya selalu berusaha adil terhadap keduanya. Mereka berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan. Meskipun demikian, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan anaknya demi masa depan. Namun ternyata kedua anaknya memiliki sifat yang berbeda. Si sulung sering merasa beruntung karena meskipun ekonomi sulit, dia masih bisa makan tiap hari, pergi ke sekolah, dan punya baju baru setiap tahun sekali. Sementara si bungsu sering merasa kurang beruntung. Dia merasa kurang beruntung karena dilahirkan dalam keluarga yang ekonominya pas-pasan. Tiap hari makannya itu-itu saja. Tidak seperti tetangga yang lain. Sekolahnya pun bukan sekolah yang bagus. Kalau pengen beli baju baru, hanya bisa membeli setahun sekali. Itu pun baju yang beli di pasar, bukan di toko baju yang besar. Meskipun mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tua, tetapi sikap anaknya berbeda. Dan ini membuat si bungsu seringkali berontak dan marah kepada orang tua. Hal itu terus berlangsung sampai kedua anak itu dewasa dan kedua orang tuanya meninggal. Setelah mereka menjalani kehidupan masing-masing, si sulung berhasil dalam kehidupannya. Dia merasa beruntung karena orang tuanya telah memberikan bekal pendidikan yang cukup. Dia menikah dengan istri yang cantik dan pengertian, memiliki anak-anak yang lucu, usahanya juga berhasil. Dia hidup dalam kelimpahan. Keberuntungan selalu didapatkannya. Sementara si bungsu sebaliknya, dia merasa sial karena tidak mendapatkan warisan harta yang besar dari orang tuanya. Dia menikah dengan istri yang galak dan cerewet, membuat mereka sering bertengkar. Anak-anaknya bandel, usahanya sering gagal, hidupnya penuh penderitaan. Kesialan demi kesialan datang silih berganti. Kisah di atas merupakan cermin kehidupan. Keberuntungan atau kesialan seringkali tidak disebabkan dari apa yang kita terima dari dunia ini, melainkan dari apa yang kita pikirkan tentang dunia ini. Jika kita bisa mensyukuri keberuntungan kecil, maka kita akan terus mendapatkannya. Dan sebaliknya, jika kita selalu mengeluh terhadap berkah yang kita terima, maka semakin sulit berkah itu datang kepada kita. Selamat pagi sahabat Prana Healing. Mari kita tingkatkan keberuntungan kita dengan mulai menyadari setiap berkah yang kita terima setiap hari. Dan suatu hari, sekecil apapun itu, dan suatu hari Anda akan bangun tidur sebagai orang yang paling beruntung di dunia. Ya, tulisan ini dibuat oleh Pak Dodi Setianugroho. Oke, cukup menarik ya. Jadi dari satu kondisi, satu keadaan, orang tua yang sama menghadapi keadaan yang sama, tetapi caranya melihat dan caranya bereaksi adalah sangat berbeda, ya. Karena apa? Karena cara berpikir. Nah, cara berpikir ini akan menghasilkan sebuah sikap yang terus-menerus akan menjadi satu kebiasaan. Satu kebiasaan. Nah, ini akan membentuk karakter, ya. Jadi yang satu lebih bisa bersyukur, yang satu lebih melihat dari sisi yang kurang menyenangkan. Jadi satu kondisi bisa diterjemahkan secara berbeda, ya. Ada yang tadi ya, contohnya sederhana, bisa punya baju baru 1 tahun sekali. Si anak sulung senang sekali, wah paling tidak 1 tahun sekali saya bisa punya baju baru. Sementara yang bungsu merasa bahwa ya kenapa hanya bisa punya baju baru
1 tahun sekali, dan itu pun belinya di pasar. Nah, oke. Jadi berangkat dari sudut pandang yang berbeda. Melihat satu kondisi tetapi melihat dengan cara yang berbeda, ini juga menghasilkan efek yang berbeda. Ya, dalam bahasa Master Choa ya tadi dikatakan ada petikan sedikit di flyer pada acara malam hari ini bahwa sebenarnya kualitas energi sejenis akan menarik kualitas sejenis. Ya, demikian di alam terjadi dengan cara seperti itu memang. Jadi kalau kita lihat ya, di laut ikan sejenis itu berenang bersama-sama. Yang garis-garis mereka akan berenang bersama-sama. Kemudian yang agak besar mereka akan berkelompok bersama-sama. Ya, burung sejenis mereka akan terbang migrasi juga bersama-sama. Biasanya demikian, ya. Nah, yang terjadi di alam demikian juga terjadi secara energi. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal baik, ini akan menarik hal-hal baik. Tadi yang merasa beruntung, ya, kehidupannya akan diikuti dengan hal-hal yang penuh keberuntungan. Sementara yang berpikir dari sisi yang berbeda, nah ini juga akan menarik tadi ya, yang namanya kesialan, ketidakberuntungan, dan lain-lain. Dan semakin dia terjebak di situ, semakin tidak bisa menolong dirinya sendiri untuk memperbaiki, sampai dia merubah cara berpikirnya. Dan ini pun juga perlu waktu, karena sudah menjadi satu kebiasaan, ya. Tapi tidak ada waktu terlambat untuk belajar. Jadi mari kita mulai dengan mensyukuri hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita terima setiap harinya. Ya, bukan berarti terus kita merasa tidak baik tapi pura-pura baik gitu. Sebenarnya tidak demikian, tapi kita belajar untuk melihat segala sesuatu secara apa adanya. Justru kita jujur terhadap kondisi yang ada, tetapi bereaksi dengan cara yang lebih baik. Nah, ini yang memang kita pilih dengan kesadaran kita mau untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, melihat dengan cara yang berbeda. Beda dengan kalau kita menipu diri, ya, menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi kita, wah saya baik-baik saja, wah saya ini tidak apa-apa, dan sebagainya. Nah, ini justru akan menghantarkan pada satu kondisi yang akan lebih sulit untuk melihat keadaan secara jelas. Ya, jadi mari kita mulai dengan jujur, ya, dengan apa yang kita rasakan, tetapi melihat dengan cara yang berbeda. Melihat itu kita bisa memilih mau melihat dari sudut pandang mana, ya. Kita boleh melihat hanya dari sisi kiri saja, dari sisi kanan saja, tetapi kita bisa naik ke puncak gunung, ke puncak gedung, sehingga kita bisa melihat dengan pandangan yang lebih luas, dan kemudian memilih untuk, ya itu tadi, mensyukuri hal-hal yang bisa disyukuri, ya. Ada beberapa tradisi, ada beberapa budaya setempat yang kadang-kadang kalau mereka mengalami satu hal yang tidak mengenakan, mengalami musibah, mereka itu masih bisa bilang, wah untung saya selamat, wah untung anak saya tidak apa-apa. Misalnya kecelakaan, motornya rusak, tetapi anaknya selamat, ya masih bisa mensyukuri. Nah, ini juga satu langkah yang baik, satu kebiasaan yang baik yang bisa kita adopt sebenarnya, bahwa banyak hal itu bisa kita syukuri, dan kadang satu keadaan yang nampaknya kesialan, nampaknya satu hal ketidakberuntungan, tapi bisa menjadi satu berkat yang tidak kita sangka. Jadi misalnya ya pesawat nih mau berangkat pada waktunya, sementara kita terlambat karena ada kemacetan di jalan dan sebagainya. Nah, kebetulan sih pesawat ini akhirnya kemudian mengalami kecelakaan di jalan. Nah, kita yang terlambat ini mengalami satu ketidakberuntungan karena tidak bisa berangkat sesuai waktu ya. Tetapi ternyata, nah ini menghantarkan pada keberuntungan karena ternyata kalau naik pesawat itu mengalami hal yang tidak baik, tetapi karena tertunda, karena mengalami kemacetan justru malah diselamatkan. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan ini lepas dari pandangan kita karena kita terlewat melihatnya karena terlalu terjebak pada tadi perasaan-perasaan tidak beruntung, perasaan. Nah, mengapa kita tidak beruntung? Karena kita membandingkan. Ya, kita membandingkan dengan tetangga kita. Tadi ya,
membandingkan dengan orang lain. Kita melihat kekurangan diri kita bandingkan dengan kelebihan orang lain. Tentunya ini akan menjadi satu hal yang tidak baik. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang perlu kita perbaiki. Jadi, sikap iri hati ini adalah satu keadaan yang akan menjadi racun bagi ini tadi cara kita melihat secara penuh syukur. Nah, oke. Jadi alih-alih kita menyalahkan satu kondisi, tapi mari kita coba lihat apakah kita sudah melihat dengan kacamata yang benar, dengan sudut pandang yang tepat, dengan melihat secara objektif. Nah, kalau sudah, mari kita coba cari dari dalam diri mengapa kita punya emosi yang demikian, mengapa punya respon yang demikian. Tentu ada hal-hal yang bisa kita perbaiki di situ. Oke, nah tadi dilanjutkan bahwa kualitas sejenis itu cenderung tarik-menarik, ya. Cinta kasih akan menarik cinta kasih, kebencian dan kemarahan juga akan menarik ya kebencian dan kemarahan pula. Ya, mengapa demikian ya? Karena energi yang kita pancarkan ini akan menarik kualitas yang sama. Ya. Dalam hal sederhana begini saja, kita misalnya berpikir mengenai satu kondisi yang tidak menyenangkan. Nanti kalau saya ke sana, saya nanti takutnya mengalami ini, itu, dan sebagainya. Saya tidak dianggap dan sebagainya. Dan ternyata kejadiannya juga seperti itu. Maka ya sebenarnya ini bukan berarti bahwa apa yang Anda lihat itu benar, apa yang Anda proyeksikan itu benar, tetapi yang terjadi adalah Anda membuat kondisi itu sendiri. Jadi Anda yang menarik, Anda yang menciptakan masa depan Anda sendiri. Jadi mari kita mulai rubah dari cara berpikir kita. Ya, bahwa kita adalah apa yang kita tarik. Nah, untuk bisa menjadi daya tarik ini tadi, daya tarik yang baik, kita mesti menjadi satu pribadi yang menyadari semua potensi yang kita miliki dan kemudian jujur terhadap kondisi, menerima kondisi ini, dan mensyukuri segala hal yang sudah diberikan sehingga ya ini akan menarik hal-hal baik. Master Chua juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang sempurna, bahkan orang tua pun tidak sempurna, orang tua kita pun. Ya, jadi mari kita bersikap murah hati juga termasuk kepada diri sendiri, ya. Dengan cara ini kita lebih bisa mensyukuri. Nah, bedanya si kakak dan adik, si sulung dan si bungsu tadi melihat segala sesuatu apa hubungannya dengan kutipan dari Master Choa tadi, ya, bahwa cinta kasih menarik cinta kasih, kebencian dan kemarahan akan menarik kebencian dan kemarahan. Kalau kita tidak merasa beruntung atau kita merasa beruntung, ya, kita bahas dari sisi merasa beruntung dulu. Kalau kita merasa beruntung, Anda mensyukuri kan? Mensyukuri kejadian yang Anda alami, mensyukuri hal-hal yang Anda terima. Nah, sebenarnya dengan mensyukuri ini adalah satu wujud cinta kita kepada sang pembuat skenario kehidupan. Ya, Anda mensyukuri diberi orang tua yang baik. Anda mensyukuri diberi orang tua yang merawat. Ya, dalam segala kondisinya mereka mengupayakan yang terbaik. Nah, yang tidak beruntung ya berpikir dengan cara sebaliknya, ya. Mengapa saya tidak diberi orang tua seperti si A, si B, si C? Sebenarnya ketika kita merasa tidak beruntung, kita ini marah terhadap keadaan. Kalau kita marah terhadap keadaan, sebenarnya kita protes juga marah terhadap sang pembuat skenario kehidupan ini tadi. Sehingga ya ini tadi, ya si anak sulung menarik segala keberuntungan dan hal-hal baik, sementara si anak bungsu menarik hal-hal yang kurang baik pula. Jadi di sini siapa sebenarnya yang membuat hidupnya itu beruntung dan tidak beruntung? Ya, tentunya jawabannya mudah. Sebenarnya ini berangkat dari kita sendiri dan cara kita melihat, cara kita mensyukuri, cara kita menerima segala kondisi yang kita alami sebagai satu bagian dari perjalanan kehidupan. Oke.
nampaknya tema-tema kita berkaitan terus ya setiap minggunya ya, tentang berpikir positif, tentang menyiapkan masa depan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Sampai dengan hari ini ternyata apa yang kita pikirkan pun ini menarik keberuntungan di dalam hidup ya. Jadi sebenarnya kitalah yang menarik keberuntungan dalam hidup, karena kitalah sebenarnya magnetnya. Entah itu magnet untuk hal-hal positif atau magnet untuk hal-hal yang negatif. Nah, semuanya terpulang pada kita. Oke, dari topik bahasan ini, apakah ada teman-teman yang mau sharing tentang pengalamannya, bagaimana melihat keberuntungan ini, atau malah ada yang mau menanyakan sesuatu, atau mau menyanggah, atau silakan kalau ada teman-teman yang ingin berbagi. Nah, ini nih, kadang-kadang kita itu perlu satu pengalaman, satu cerita untuk membantu kita itu melihat dengan lebih baik. Oh, saya punya cerita seperti ini tentang keberuntungan. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau sharing. Oke. Silakan. Atau yang ada di sini semua ini sudah merasa beruntung ya? Iya Mbak, saya beruntung bisa dengar penjelasan dari Mbak Kety. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada yang merasa beruntung hari ini masih diberi kesempatan untuk kita berjumpa ya. Silakan Anda bisa tulis chat angka 1 jika Anda merasa hari ini kita masih beruntung diberi kesempatan hidup. Ayo, silakan bisa tuliskan angka 1. Oke, Bu Wiwi, terima kasih. Kak Runi, Kak Anita. Oke, wah nampaknya kita dipenuhi teman-teman dengan vibrasi positif tentang keberuntungan. Wah, luar biasa sekali. Nah, inilah satu kelompok yang ternyata bisa untuk membantu kita saling menumbuhkan ya, karena merasa beruntung itu penting. Tidak perlu kita belajar dari sesuatu yang keras. Jadi kadang-kadang begini, orang belajar menerima keberuntungan ketika mereka mengalami satu hal yang kurang menyenangkan. Misalnya mengalami sakit ya, mengalami sakit, baru menyadari bahwa yang namanya sehat itu keberuntungan. Yang namanya sehat itu adalah satu bentuk kekayaan. Nah, orang berpikir yang namanya kekayaan itu adalah materi, harta saja. Ya, sehingga ya ini lebih gampang diukur. Tetapi ternyata kalau kita berlimpah harta tetapi kesehatan tidak baik, ini juga akan menjadi satu hal yang mengganggu. Ya, dalam bahasa Master Choa kita punya 4 hal yang perlu kita syukuri setiap harinya yang merupakan bentuk kelimpahan, yaitu adalah kesehatan, memiliki kesehatan yang baik, kemudian memiliki kebahagiaan, lalu kelimpahan ya dalam bentuk materi, finansial dan sebagainya, dan yang keempat, ini juga meskipun sesuatu yang tidak kelihatan, tapi ini satu hal yang penting, yaitu tentang spiritualitas. Atau ya orang biasa sebutnya adalah mereka mengalami satu kedekatan dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan. Karena kalau kita mengalami yang namanya kehampaan batin, Anda merasa jenuh dengan aktivitas spiritual Anda, misalnya satu hal yang Anda pahami sebagai satu rutinitas saja, ya kebiasaan rohani yang Anda lakukan sebagai satu bentuk, oh harusnya begini ya, saya melakukan ini, katanya demikian, harus demikian dan demikian, sampai pada satu titik di mana kita merasa jenuh dan menyadari bahwa saya melakukan ini untuk apa ya. Nah, orang-orang dalam kondisi ini pun adalah orang-orang yang mengalami penderitaan, ya penderitaan secara batin karena tidak bisa merasa bahagia kalau mengalami kehampaan. Kalau tidak bisa merasa bahagia, ya ini akan mengganggu hal-hal lainnya juga, akan menjadi tidak produktif, dan sebagainya. Oke, ada banyak cerita bahkan dari teman-teman di sini sendiri yang bagaimana merasa bahwa hidupnya seperti diberikan kesempatan kedua. Ya, ada yang bahkan mengalami sakit, kondisinya tidak baik, sampai akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk pulih dari yang
secara medis tidak mungkin menjadi satu hal yang mungkin. Nah, ini ada banyak teman-teman di sini yang videonya masih bisa kita lihat di YouTube Indonesia Pranic Healing ya, kisah-kisah ajaib bagaimana mereka menemukan keberuntungan-keberuntungan di dalam hidup ketika mulai mensyukuri hal-hal sederhana. Nah, hal-hal sederhana yang tidak kita sadari sebenarnya, ya, dengan kita melakukan satu kebiasaan-kebiasaan baik, terutama yang kita bangun semasa pandemi, yaitu melakukan meditasi Twin Heart secara teratur hampir setiap hari. Beberapa orang tidak menyadari, mereka melakukan hanya melakukan mengikuti saja karena belum tahu efeknya. Tetapi dengan melakukan meditasi Twin Heart ini, ternyata beberapa teman berubah, ya, dari yang kondisinya setiap hari harus minum obat, bisa berubah menjadi tiba-tiba kok kotak obat saya utuh ya. Nah, ini cerita ini juga bisa kita dapatkan di YouTube Indonesia Pranic Healing. Kemudian ada beberapa kondisi kesehatan yang membaik, ya, tanpa kita sadari dirubah ternyata dengan satu kebiasaan meditasi Twin Heart secara rutin. Nah, mengapa meditasi Twin Heart ini merubah kebiasaan? Ya, meditasi Twin Heart ini didesain secara unik supaya kita tidak berkomunikasi satu arah saja. Biasanya kalau kita membangun relasi dengan Tuhan adalah ketika kita ada permintaan, ketika kita menginginkan sesuatu. Tetapi melalui meditasi Twin Heart kita diajari untuk mendapatkan sesuatu kita harus beri dulu. Lah kalau saya nggak punya apa-apa, saya mau ngasih apa? Nah, kadang-kadang begitu. Ya kita menunggu punya dulu baru kita memberi. Nah, melalui meditasi Twin Heart ya, kita nanti diminta untuk ya bagi yang baru ini untuk bahkan mendoakan bumi. Ya, di bumi itu ada kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang nggak suka sama kita. Nah, ketika kita mendoakan bumi, kita tidak bisa pilih-pilih bagian mana yang akan kita doakan. Atau ketika seperti misalnya pada matahari, ya, kita juga tidak bisa memilih mau menyinari satu bagian saja, bagian kiri saja atau bagian kanan saja, tidak bisa demikian. Ya, sebagaimana matahari menyinari untuk seluruhnya dan sebagaimana ketika kita melakukan meditasi Twin Heart, Anda mendoakan bumi seisinya. Nah, ini tadi sangat terkait. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan, kita adalah apa yang kita pancarkan. Pada hari ini kita membahas tentang magnet ya. Jadi energi sejenis menarik kualitas sejenis. Ketika nanti kita diminta untuk menyadari cinta, pusat cinta di tengah dada, kemudian pusat cinta di atas kepala merupakan pusat cinta ilahi, dan kita mendoakan bumi. Nah, tanpa Anda sadari, Anda menanam cinta. Ya, mengapa cinta? Ya, dengan kita menyadari dua pusat cinta ini, Anda mendoakan semuanya, termasuk orang-orang yang menyebabkan atau melukai Anda. Atau orang-orang yang Anda anggap menyebabkan ketidakberuntungan, misalnya dalam kasus ini. Ya, ketika kita mendoakan dengan penuh cinta, yang terjadi adalah kita mulai menarik keberuntungan-keberuntungan dalam segala hal yang kita butuhkan. Yang sakit menjadi sembuh, yang tidak beruntung dari sisi finansial mulai bisa mendapatkan titik terang, bisa melihat dengan lebih jelas peluang-peluangnya. Yang tadinya tidak pernah mendapatkan keberuntungan, misalnya kalau pas ada undian apa atau ini sering kan kita misalnya menghadiri satu acara kemudian ada door prize, tidak pernah seumur hidup itu beruntung. Nah, begitu mulai melakukan atau kenal dengan meditasi Twin Heart, hidupnya berubah. Tiba-tiba keberuntungan bisa menghampiri, ya. Dia juga merasa tidak sadar ya bahwa ternyata ini disebabkan dari kebiasaan yang dirubah. Nah, oke. Tadi yang namanya cinta akan menarik cinta. Nah, inilah yang menghantarkan perubahan-perubahan. Jadi kalau ditanya siapa yang menolong diri Anda ketika Anda sembuh, ketika Anda mengalami perubahan yang lebih baik, sebenarnya Anda sendiri yang merubah polanya. Ya, tentunya peran Tuhan cukup penting. Ya, tapi kadang-kadang ya kita tidak menyadari sampai kita itu harus belajar dari satu kondisi yang memaksa kita untuk melihat dengan cara yang berbeda.
Kalau kita tidak pernah sakit, kita kadang-kadang tidak merasa beruntung ketika kita mengalami sehat. Hanya sehat saja nih. Anda bangun dengan kondisi fisik yang baik, ini pun juga satu hal yang perlu kita syukuri karena ini keberuntungan juga gitu. Kalau Anda bangun misalnya tiba-tiba bangun kepalanya pening, ya ini sudah pasti seharian kita juga akan merasa tidak nyaman. Atau ketika kita tidak mengalami kejatuhan misalnya dari sisi finansial, Anda tidak akan pernah mengerti bagaimana bersyukurnya ketika kita dipelihara, bahkan dengan tadi ya pas-pasan ya, pas-pasan itu maksudnya ketika kita butuh ada gitu, tapi bukan sesuatu yang berlebih. Tapi sebenarnya dengan ini pun kita cukup. Tapi karena kita melihat dengan cara berbeda, karena kita membandingkan dengan si A, si B, dan si C, maka hidup kita menjadi tidak pernah cukup. Ya, itu karena cara pandang saja gitu. Nah, oke. Jadi mari kita mencoba untuk mulai melihat kalau kita merasa tidak beruntung, mari kita melihat apa yang kita pancarkan dan mari kita membuat kebiasaan-kebiasaan baik. Ya tentunya lebih baik kita menyadari ini semuanya. Kalau tadi ya banyak yang nggak sadar, wah kenapa kok bisa meditasi Twin Heart bikin sembuh ya? Kenapa meditasi Twin Heart bisa memperbaiki hubungan, relasi anak yang tidak pernah kontak dengan orang tuanya karena ada satu ya keretakan di dalam rumah tangga, tiba-tiba balik ke rumah hanya dengan orang tuanya melakukan terapi memaafkan dan meditasi Twin Heart setiap hari. Nah, si anak kembali dan hubungan membaik. Dan kenapa? Ya, tanpa kita sadari dengan melakukan meditasi Twin Heart, kita mulai menarik keberuntungan-keberuntungan secara finansial. Kemudian, mengapa dengan meditasi Twin Heart saya merasa penuh, damai, tenang, sukacita menghadapi hidup, dan mempunyai cinta yang lebih mendalam terhadap Sang Pencipta. Mampu melihat sesama kita juga dengan lebih baik, lebih bisa mencintai yang dalam skup yang lebih luas. Ya, tentunya akan mudah kalau kita mencintai keluarga terdekat ya, orang tua, anak-anak, pasangan dan sebagainya. Tetapi ketika kita bisa meluaskan cinta kita ya, kita bisa mencintai bahkan orang yang menyakiti kita, bisa mencintai orang yang berbeda pendapat dengan kita, bisa mencintai kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, ini satu hal yang bisa kita syukuri juga. Oh, ada penambahan di sini. Nah, ini juga tentunya akan menarik keberuntungan yang lebih besar. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau sharing? Atau ada yang mau sharing misalnya mengalami satu hal, merasa tidak beruntung tapi ternyata justru menarik keberuntungan lain. Misalnya gagal masuk ke universitas favorit, ya saya pinginnya ke universitas A, tapi ternyata saya hanya keterima di universitas B, dan ternyata di universitas B saya ketemu dengan keberuntungan-keberuntungan yang menghantarkan sampai saat ini. Nah, misalnya seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau cerita bagaimana satu hal ketidakberuntungan atau satu hal yang menyakitkan ini ternyata menarik berkat yang tidak terduga. Silakan. Ada yang mau sharing? Adem ayem saja. Atau Bu Nelly nih mau cerita nih. Senyum-senyum dari tadi. Belum. Oke, teman-teman yang lain. Silakan. Kita terbuka untuk diskusi. Silakan teman-teman. Barangkali pengalamannya memperkaya teman-teman yang lainnya. Wah, masih adem ayem. Atau kita absen ya, kita panggil ya. Adakah yang mau cerita, teman-teman? Nggak perlu open kamera, tapi kalau ada yang mau sharing terkait dengan keberuntungan, ini ada Kak Ivani. Kak Ivani, apakah memungkinkan untuk open mic, mau cerita? Atau masih di jalan ini?
Halo, selamat malam Bu Selamat Keti. malam, Kak Ivani. Lama nggak berjumpa ini di tempat baru. Sudah Iya, sudah betul enjoy. betul. Nah, tema hari ini, apakah ada yang terbersit pingin di-sharingkan, Kak Ivani? Ya boleh deh gitu. Karena Kayaknya tadi relate belum banget ada nih, relate dengan pengalamannya. relate ya. Beruntungan. Jadi ya aku Akan. langsung aja ya. Aku nggak open kamera karena ini baru banget pulang kerja. Oke, boleh silakan. Ya, jadi gini. Kalau saya udah sering cerita ya pengalaman pindah kerja Ya, dari kantor dulu yang berjarak 2 jam dari rumah. Terus di bulan Mei kemarin ini saya dapat pekerjaan baru yang jaraknya itu mungkin hanya eh, ya sekitar 30 menit bisa sampai ke kantor lah. Jadi itu sebenarnya waktu mendapatkan pekerjaan itu saya luar biasa happy banget lah gitu. Pada saat itu saya ngerasa Dewi Fortuna gitu ya memihak pada saya gitu. Pokoknya merasa beruntung sekali gitu. Tetapi ternyata di dalam company baru tidak semudah itu. Ternyata saya harus berjumpa dengan orang-orang yang baru, yang mana sangat keras, Bu Keti, penuh dengan politik. Terus bos saya ini ternyata sangat apa ya, kalau boleh dibilang ya, kejam kali ya. Jadi se 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 strict itu, setentara itu, searmy itu gitu. Jadi kayak misalnya ada grup WA di kantor, kita terlambat balas, sudah baca belum balas itu kan kelihatannya karena kita diwajibkan apa namanya, harus menyalakan centang biru kalau di WA. Jadi dia bisa lihat, dan itu wajib bisa lihat sudah dibaca apa belum gitu. Nah, kalau sudah dibaca itu wajib langsung dibalas, walaupun misalnya balasnya cuman, oh oke, Pak nanti saya cari tahu dulu gitu ya. Tapi tim saya kan juga punya tim, itu beberapa kali sampai kena SP hanya gara-gara belum sempat balas. Itu salah satu kekonyolan dari banyaknya kekonyolan lain yang menurut saya tidak substansial untuk di apa ya, diterapkan kepada kami yang udah tua-tua juga gitu ya. Maksudnya ini ya ampun Pak gitu kan. Atau hanya meladeni pertanyaan-pertanyaan WA yang saya pegang modern channel, jadi kita apa ya, pekerjaannya ya, memasukkan barang ke Alfamart, ke Hypermart seperti itu ya. Jadi kalau dia pergi ke salah satu, misalnya pergi ke Indomaret, dia tinggal foto. Ini kok barang ini nggak ada ya? Aduh, padahal kan nggak mungkin juga kita harus melihat ke Indomaret yang satu Indonesia aja jumlahnya 20 ribuan Indomaret gitu. Jadi sangat mengganggu. Nah, tapi saya bertanya-tanya, sudah beberapa kali juga saya minta di healing oleh tim Pranik Healing di Solo juga, sambil apa namanya, berdiskusi gitu ya. Ya apa sih sebenarnya rencana Tuhan ini ya? Saya kemarin kerja baik-baik saja walaupun 2 jam, tapi kenapa harus diberikan jalan ini gitu. Nah, sampai pada akhirnya Bu Keti, per bulan ini ya, per bulan Oktober, tapi sudah dimulai diumumkan di awal September bulan ini, bosku tuh pindah. Jadi ternyata dia pindah ke grup lain gitu, dan satu kantor tuh senang semua gitu. Nah, dari sini saya baru bisa lihat, oh ternyata rencana Tuhan tuh ini gitu. Karena waktu itu waktu saya direkrut kan, saya direkrutnya oleh dia dan oleh si bapak ini, walaupun saya kaget waktu masuk, loh kok ternyata kepemimpinannya kayak gini. Mungkin Tuhan memberikan jalan dulu, karena ketika saya ingin mendapatkan kantor yang dekat, saya harus lewat si bapak ini dulu mungkin ya, sambil saya juga belajar untuk bermental kuat ya, karena wah ngeri banget lah Bu itu. Dia bisa WA di jam 3 pagi, dia bisa WA ya, kalau kita bacanya di jam 6 pagi kan kadang-kadang masih sambil ngantuk ya, itu harus langsung dibalas gitu. Atau jam 5 pagi itu langsung harus dibalas. Nah, jadi ketika dia pindah semua happy,
semua happy, dan baru saya menangkap apakah ini meaningnya seperti ini ya. Jadi sampai hari ini, satu, saya bersyukur banget Bu Kety dan teman-teman bersyukur banget, ya paling nggak ada lah sedikit jawaban dari Tuhan gitu ya, dan melihat sedikit maksud dari jalannya alur cerita ini gitu, sambil saya juga bisa memantapkan diri, dan pada akhirnya karena sifatnya dia yang seperti ini, saya satu sama lain dengan tim ya, kita menjadi tim yang kompak dan solid gitu, karena kan kayak menghadapi badai yang sama gitu. Seperti itu sih Bu Kety. Dan saya sangat bersyukur saya tidak mengambil keputusan yang terburu-buru, karena sempat saya apa langsung cari kerja lagi ya, dan kebetulan waktu itu juga ada pekerjaan-pekerjaan yang letaknya jauh lagi, tapi waktu itu enggak, coba deh dijalanin dulu, tahan-tahanin, tapi ternyata cuma dari Mei ke September, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan ya, kok malah si bos ini dipindahkan ke tempat lain untuk memegang posisi lain dalam satu grup. Seperti itu mungkin Bu Kety. Ya, oke. Terima kasih sharingnya yang menginspirasi ya. Ya. Jadi bagaimana satu ketidakberuntungan ya, merasa beruntung ya mendapat pekerjaan yang dekat sama rumah gitu toh. Tapi ternyata begitu masuk kondisinya beda banget dari yang diharapkan ya, sehingga ini menjadi ketidakberuntungan, atau lebih tepatnya kita merasa tidak nyaman, tidak secure ya, karena perlu belajar hal-hal baru, beradaptasi dengan kebiasaan baru yang luar biasa dengan pribadi yang baru, dan ini adalah si bos. Ya, oke, sehingga ini adalah sebenarnya tahapan belajar lagi tentang ya hal-hal yang tidak kita miliki sebelumnya. Tapi ternyata si bos ini membentuk membuat kita akhirnya belajar. Kita memiliki keterampilan baru. Keterampilannya apa? Lebih solid timnya. Kemudian ketika ini timnya sudah solid, ketika kita bisa melihat, setidaknya kita melihat dengan cara yang kita belajar. Kadang-kadang kita itu tidak perlu belajar dengan mengalami sendiri, tetapi melalui apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi setiap hari, kita menjadi lebih bisa melihat dari sudut pandang yang lebih lengkap. Oh, ada yang memang orang dengan karakter seperti ini, yang melihat dengan cara seperti ini, dan mereka bisa melakukan hal-hal ini. Nah, ini pun juga cara belajar. Ya, cara belajar yang memang harus kita alami dari si bos tadi. Kalau tidak sama si bos itu, kita tidak akan belajar. Jadi, nah, kita patut bersyukur terhadap si bos, dan akhirnya yang terjadi adalah kualitas sejenis menarik kualitas sejenis. Ketika kita sudah lebih mampu untuk mencintai pekerjaan, lebih mampu untuk memilih tadi, ya, memilih untuk saya mau belajar, saya tidak mau menyerah. Nah, ini adalah memilih satu hal yang positif ya, sehingga ini menarik kualitas yang baik ya. Contohnya ya tadi, ternyata si bos ini dipindah. Jadi kadang-kadang kita itu tidak perlu beralih, tetapi kondisi itu menjadi seperti yang kita harapkan. Nah, ini juga satu hal yang bisa didapat dari tadi meditasi Twin Heart ya. Jadi dengan kita mendapatkan yang namanya intuisi, yang terjadi adalah kita akan menghadapi keadaan yang lebih sesuai, kita dimampukan untuk menghadapi persoalan yang ada, kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, atau orang-orang yang tidak tepat itu, ya mereka akan pergi dengan sendirinya. Ya, asal pelajarannya sudah kita pelajari. Nah, oke. Terima kasih contoh yang luar biasa, Bu Ivani, dan kesetiaan untuk berproses ini Pak menghantarkan kita tentunya akan menjadi satu pribadi yang lebih tangguh, satu pribadi yang lebih punya empati. Ya, kalau kita tidak pernah ketemu sama si bos ini, kita tidak akan merasa tersakiti atau dengan satu kebiasaan dia yang seperti itu. Ini ternyata yang menjadikan kita lebih bisa berempati satu sama lain dan berpikir kreatif nih, gimana caranya kita nggak kena teguran, walaupun tetap kena teguran ya, tapi kita belajar nantinya. Nah, di dalam kehidupan pun temanya adalah tentang pembelajaran seumur hidup. Jadi jangan pernah meminta kepada Tuhan untuk tidak punya masalah di dalam kehidupan atau berhenti belajar. Kalau kita minta untuk berhenti belajar, ya namanya kita sudah
menyerah, ya artinya ya sudah Anda memilih untuk tidak melanjutkan kehidupan gitu. Yang namanya melanjutkan kehidupan adalah belajar. Hampir setiap hari kita belajar sampai dengan nanti tiba waktunya kita harus kembali. Nah, hanya cara kita melihat, cara kita memaknai pembelajaran ini, nah inilah yang penting perlu kita bentuk. Satu kebiasaan baik. Orang-orang yang takut melangkah, mari kita mulai perbaiki dengan melihat ya bahwa dengan kita melangkah, kita memberi kesempatan kepada diri kita untuk ya menjadi lebih baik atau menjadi lebih maju ya. Tetapi memang ketika kita memilih untuk melangkah lebih maju, itu tantangannya pasti juga akan sebanding dengan reward-nya. Nah, mari kita mulai melihat bahwa perjalanan kehidupan kita ini adalah seperti halnya sebuah tantangan. Seperti halnya kita naik gunung. Ada yang senang naik gunung. Nah, ini pasti senang ketika hidup diibaratkan seperti kita naik gunung. Ada yang nggak suka. Hobinya itu adalah tinggal di rumah. Jadi, segala sesuatunya bisa diprediksi. Segala sesuatunya lebih bisa diperhitungkan. Faktor risikonya. Kalau kita keluar rumah itu ya nanti begitu keluar rumah apakah panas, apakah hujan, saya perlu bawa apa dan sebagainya. Tetapi pengalaman untuk keluar dari rumah ini akan menghantarkan kita untuk ya bertemu dengan banyak hal-hal, banyak keindahan, banyak hal-hal baik yang ini akan memperkaya kita. Nah, jadi mulai dengan memperbaiki cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita memaknai kehidupan. Nah, ini justru akan menarik keberuntungan datang di dalam kehidupan kita semuanya. Gitu. Ya. Saya punya kebiasaan lama ya, dari kecil itu saya selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang terburuk. Jadi karena takut nanti kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan, saya selalu memikirkan kemungkinan terburuk. Ya, sehingga ya tanpa saya sadari kebiasaan ini menghantarkan pada yaitu selalu merasa tidak nyaman ketika keluar dari zona nyamannya. Ya, ketika harus menghadapi hal baru, ketemu dengan tantangan-tantangan baru. Ya, tapi ternyata ini juga tidak membawa saya kemana-mana. Ya, jadi hampir ya hidup berjalan ya seperti halnya segala sesuatu yang saya inginkan. Ya, tetapi ini tidak menghantarkan pada satu hidup yang penuh warna. Nah, beda ketika akhirnya kita menyadari bahwa perlu untuk merubah ini semua dan memberi kesempatan kepada diri kita untuk bertumbuh. Akhirnya, oke, mari kita mencoba melihat bahwa hidup adalah tantangan, bahwa hidup adalah kesempatan untuk bertumbuh, bahwa ini juga ada risiko gagal dan tidak apa-apa untuk gagal. Ya, jadi kadang-kadang kita itu merasa takut melangkah karena takut gagal. Kenapa? Kalau gagal merasa tidak dicintai, merasa tidak diterima, merasa banyak hal, bahkan terhadap diri sendiri. Ya, jadi mari kita terhadap perasaan yang ada, kita cari akarnya dari dalam diri kita. Hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Oke, nah ketika kita sudah menemukan akarnya, maafkan. Maafkan dan kita rubah kebiasaan ini. Rubah kebiasaan dengan cara yang sederhana seperti yang kita lakukan di awal tadi. Pilih hal-hal yang bisa Anda syukuri hari ini meskipun itu hal-hal kecil. Lalu melalui kebiasaan-kebiasaan baik, salah satunya dengan melakukan meditasi Twin Heart secara teratur dan terapi memaafkan, ini adalah salah satu bentuk tanpa kita sadari kita membangun cinta yang akan menarik cinta yang lebih besar. Nah, cinta inilah yang akan menghantarkan kita kepada keberuntungan-keberuntungan di dalam hidup. Nah, mari teman-teman semuanya, kiranya kita bisa bertumbuh bersama ya, menjadi pribadi yang lebih baik, versi kita masing-masing ya, bukan versi A, B, C dan sebagainya. Tiap orang punya tantangannya. Ya. Apakah kita akan mengalami hidup yang lebih baik atau tidak? Ini semuanya tergantung kepada kita.
ini sangat tergantung kepada sikap atau kebiasaan kita. Ya, ini ditulis di buku Golden Lotus Sutra karangan Master Choa Kok Sui di seri Menapaki Kehidupan atau Experiencing Being. Jadi sebenarnya masa depan kita yang tentukan. Nah, ini mulai diawali dari sikap atau kebiasaan kita. Nah, mari kita pilih untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang berbijak pada kejujuran untuk menerima diri sendiri, jujur untuk menerima keadaan, jujur terhadap perasaan, dan membuat perubahan berdasarkan itu semuanya. Ya, jadi mari kita juga sadari ketika emosi muncul, wah saya marah, saya kecewa, dan apresiasilah ini karena kita bisa merasakan ini semuanya dan kita menyadari emosi atau perasaan-perasaan ini ada. Sehingga apa? Ya, kita bisa mencari solusinya, apa yang harus saya lakukan. Ada orang-orang yang sangat sulit untuk ditanya, kamu yang kamu sukai apa? Atau apa yang kamu rasakan dengan kondisi ini? Mereka bahkan tidak bisa mengutarakan. Karena sudah sekian lama mereka tidak bersikap jujur, bahkan terhadap perasaan-perasaannya. Bagi yang punya anak-anak, ya, jadi bangunlah kebiasaan untuk menanyakan, ya. Jadi biasanya kalau orang tua itu mereka menanyakan ya, gimana? Dapat nilai berapa? Nah, kadang-kadang ini nampaknya sesuatu yang sederhana, tetapi ini juga akan membentuk satu kebiasaan di mana segala sesuatu diukur berdasarkan nilai. Nah, mari kita coba untuk lebih bijak, ya. Jadi mulailah untuk bantu mereka untuk menyadari perasaannya. Jadi penting untuk kondisi saat ini, apapun kondisinya, ketika kita mampu mengutarakan atau berkomunikasi, itu adalah satu hal yang baik. Ada orang-orang yang bahkan tidak mampu menguliti atau merasakan emosinya sendiri. Jadi alih-alih menanyakan nilai, berapa ini skor dan sebagainya, tanyalah tentang perasaannya. Bagaimana sekolah hari ini? Apakah tenang dengan sekolah hari ini? Gimana teman-teman hari ini? Apa yang kamu rasakan? Nah, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga mereka merasa nyaman dan dicintai apapun kondisinya. Oke, itu satu langkah yang bisa kita ambil untuk membantu supaya setiap pribadi tidak harus menjadi orang hebat untuk layak dicintai, tetapi bangunlah rasa nyaman atau cinta ini apapun kondisinya tanpa syarat. Sehingga, nah ini yang akan menghantarkan tadi pada kesuksesan atau keberuntungan di dalam hidup. Karena mereka mampu menyadari perasaan dan emosinya dan menerimanya dan membuat langkah. Ya, oke, demikian yang bisa kita sampaikan dari tema kita malam hari ini, ya. Kualitas sejenis menarik kualitas sejenis, ya. Ini akan selalu demikian. Jadi kalau kita dikelilingi orang-orang hebat, kita dikelilingi teman-teman yang nyaman, kita diberi kesempatan untuk bertemu teman-teman yang menumbuhkan, maka anggaplah ini sebagai satu keberuntungan di dalam kehidupan. Ya, karena yang namanya cinta kasih inilah yang menarik cinta kasih. Kebencian dan kemarahan ini juga akan menghantarkan pada kebencian dan kemarahan. Maka untuk menangani ini, ya, kebencian dan kemarahan, supaya kita tidak menarik hal-hal yang tidak beruntung dari kebencian dan kemarahan, kita perbaiki hubungan kita terhadap sesama dan kepada Tuhan, ya, dengan cara tadi kita bangun melalui cinta. Ya, jadi yang namanya cinta itu memang bukan sesuatu yang serta-merta muncul gitu, tidak, tetapi ini adalah sesuatu yang perlu dibangun dari kebiasaan baik tadi, termasuk kebiasaan mensyukuri hal-hal kecil di dalam kehidupan. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk sharing kita pada malam hari ini dan kehadirannya yang memperkaya satu sama lain. Jadi mari kita bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih beruntung dengan cara mensyukuri hal-hal yang kita miliki saat ini, mensyukuri hal-hal yang telah kita capai. Ya, jadi misalnya kita tidak pernah mensyukuri
satu kondisi atau masa kecil kita sebelumnya, bagaimana kita dibentuk, ya ini kita juga nantinya akan kesulitan untuk melihat rancangan-rancangan besar yang justru direncanakan untuk kita yang lebih baik. Ya, jadi jika ada yang masih punya luka masa lalu, luka terhadap orang-orang yang membentuk kita, menghantarkan kita pada emosi kita sekarang, maka ini kesempatan yang baik untuk kita rubah dengan cara kita lakukan terapi memaafkan, karena dengan demikian ya Anda menolong diri Anda sendiri untuk menarik keberuntungan yang lebih besar. Ya. Jadi Anda menjadi diri Anda yang sekarang, kita menjadi diri kita yang sekarang atas peran si A, B, C, D yang hadir di dalam kehidupan, apapun peran mereka, yang menyakiti, yang mensupport, yang mendukung, yang membantu, bahkan yang menghina, bahkan yang menghakimi, itu juga membentuk kita yang unik. Ya, jadi mari kita cintai diri kita dengan cara memberikan cinta lebih besar, yaitu dengan cara memaafkan masa lalu, memaafkan orang-orang yang melukai kita, memaafkan keadaan yang membentuk kita menjadi sekarang, yang Anda merasa ini mungkin satu kondisi bagi Anda merasa menderita, ini justru waktunya untuk kita mulai memaafkan. Ya, atau yang mengalami sakit, ini waktunya kita mulai melihat apa yang kita berikan terhadap diri sendiri. Ada kalanya kita tidak bersikap baik terhadap diri sendiri, bekerja berlebihan, atau kita memberi makan yang kurang baik terhadap diri kita, atau Anda hidup dengan cara yang tidak seimbang ini tadi. Nah, mari kita mulai perbaiki. Jadi dari satu kondisi yang kita alami, kita bisa tahu hal-hal apa yang bisa kita perbaiki. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, kalau kita melihat dengan sudut pandang yang lebih jujur. Nah, kebiasaan jujur bisa kita bentuk dengan kebiasaan menerima emosi apapun yang ada dan mensyukuri hal-hal kecil yang kita terima setiap harinya. Oke, terima kasih. Mari kita bangun ya kebiasaan baik ini mulai dari diri kita tularkan ke orang-orang terdekat, dan tentunya ya apa yang Anda pancarkan akan menarik hal-hal yang lebih baik. Nah, kita tunggu kesempatan teman-teman semuanya ya untuk men-sharingkan hal-hal baik yang diterima dengan merubah kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan syukur, sehingga kita akan menarik keberuntungan-keberuntungan di dalam kehidupan kita. Ya, hanya dari melihat dari sudut pandang yang berbeda, nah ini juga akan mengakibatkan kita juga akan mampu ya menarik berkat yang tidak kita duga hanya karena kita tidak melihatnya sebelumnya. Gitu. Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan dengan terapi memaafkan, kemudian olahraga, dan mulai dengan meditasi Twin Heart. Oke, izinkan kami share screen bagi yang baru pertama. Kita akan jelaskan sedikit mengenai terapi memaafkan. Oke, di layar ada terapi memaafkan. Teman-teman bisa memilih untuk memaafkan diri sendiri, Anda bisa posisikan seperti ini, atau bisa memilih untuk memaafkan orang lain. Bisa jadi ini orang tua kita, bisa jadi ini mantan-mantan kita, bisa jadi ini adalah orang-orang yang pernah melukai kita dalam bisnis, atau dalam relasi, atau dalam hal-hal apapun. Ya, ini waktunya kita menolong diri kita dengan cara memaafkan. Jadi kalau kita memaafkan, sebenarnya kita menolong diri kita sendiri, bukan menolong orang lain. Anda sendiri yang akan diuntungkan. Mengapa? Dengan cara memaafkan, ya ibaratnya Anda itu pegang sampah atau pegang bara, dengan kita memaafkan Anda melepaskan ini. Sehingga yang terjadi, tangan Anda bisa untuk menampung berkat-berkat yang lebih besar. Kalau kita tidak mampu melepaskan ini semuanya, nah ini akan menjadi, ya sebenarnya yang menjadikan kita tidak bisa menarik berkat, tidak bisa menarik keberuntungan, sebenarnya adalah diri kita sendiri. Baik, mari kita lakukan bersama-sama.
Bagi yang ingin membayangkan orang lain, Anda bisa bayangkan orangnya di hadapan Anda. Bisa orang yang masih hidup atau sudah meninggal. Bayangkan orangnya ada di hadapan Anda pejamkan mata, silakan mengikuti ini di dalam hati. Anda bisa meletakkan tangan pada posisi memberkati atau seperti ini. Kita katakan dalam hati, Atma, sebut nama orang itu Namaste. Artinya adalah aku mengakui ketuhanan yang ada di dalam dirimu atau sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Terima kasih untuk hadir di dalam hidupku dan mengajari aku tentang kesabaran, tentang memaafkan lebih mendalam, dan tentang hal-hal lain yang tidak aku sadari ditumbuhkan di dalam diriku. Terima kasih, aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Demikian juga aku mohon maaf untuk kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita bayangkan semua perasaan-perasaan yang disebabkan orang ini, sakit hati, kecewa, marah, dendam, khawatir. Anda bayangkan terbang di bawah angin, ya, seperti kabut terbang di bawah angin. Kita katakan, pergilah dalam damai. Oke, ya, kiranya kita bisa merasa plong, longgar dengan kita melakukan terapi memaafkan. Lakukan ini sebagai satu kebiasaan baik yang perlu kita bangun setiap hari, ya. Jangan tanya kapan saya berhenti memaafkan. Ya, kita perlu memaafkan seumur hidup. Ya. Selanjutnya, kita nanti akan berolahraga dan melakukan yang namanya meditasi Twin Heart. Kenapa mau meditasi aja olahraga dulu? Ya, kita perlu mempersiapkan saluran energi di tubuh kita itu siap untuk menerima energi yang lebih besar dari meditasi ini. Karena yang namanya meditasi kita ini terhubung dengan Sang Pencipta, sehingga kita perlu mempersiapkan saluran energi di tubuh kita ini siap untuk menerima energi tadi. Nah, salah satunya tadi kita melakukan terapi memaafkan, ini juga membantu kita untuk mempersiapkan ya saluran energi di tubuh kita itu lebih bersih. Ya, ibaratnya tadi kalau tubuh kita ini ada sampah dengan ketidakmampuan kita memaafkan, ya dengan kita melakukan terapi memaafkan, kita mulai membersihkan sampahnya. Sehingga nanti kita merasa lebih nyaman ketika melakukan meditasi Twin Heart. Dan kenapa mesti olahraga? Nah, olahraga ini juga nantinya olahraga yang dipandu, jadi nanti ini akan membersihkan aliran energi dari atas ke bawah, ya. Jadi tanpa kita sadari kita juga dibersihkan, ya, mempersiapkan aliran energinya. Ini nantinya lancar ketika kita melakukan meditasi Twin Heart. Nah, kita lihat di gambar, ya, ada bunga di dada dan bunga di mahkota, ya. Bunga di dada ini menunjukkan pusat cinta kita kepada sesama. Jadi kita merasakan belas asih, cinta, ini semuanya berpusat di dada. Nah, sementara yang di atas kepala atau mahkota ini, atau disebut pusat energi mahkota, nah ini merupakan pusat cinta ilahi. Coba Anda sadari ketika Anda berdoa, ketika Anda berkomunikasi dengan Tuhan, Anda rasakan bagian mahkota ini seperti ada sensasi tergelitik, ya, atau merinding di kepala. Ini sebenarnya kenapa ya? Karena bagian ini, pusat energi mahkota ini merupakan pusat cinta ilahi atau pusat cinta universal. Nah, nanti di dalam meditasi Twin Heart kita akan kenalkan dua istilah. Yang pertama, cakra jantung. Cakra jantung itu adalah pusat energi jantung yang di tengah-tengah dada ini. Kemudian cakra mahkota ini yang di atas kepala. Nah, oke, nanti kalau di audio dengar ini, nah ini jantung dan mahkota. Kemudian kalau kita diminta mengangkat tangan setinggi dada, nah angkatlah tangan setinggi dada seperti ini. Bayangkan bola dunia kecil di hadapan kita. Nah, Anda bisa membayangkan ada bola dunia kecil seperti ini, ya, ada globe kecil. Oke, Anda tidak perlu duduk dalam posisi bersila seperti ini, tetapi duduk biasa saja, ya. Oke,
Meditasi Twin Heart ini diperkenalkan oleh Master Choa Kok Sui. Beliau itu basically-nya adalah ilmuwan, ya, insinyur teknik kimia, dan penemu dari modern pranic healing dan arhatic yoga. Jadi beliau menulis beberapa buku yang diterjemahkan juga sudah dalam banyak bahasa. Oke. Kemudian di dalam meditasi Twin Heart ini nanti tujuan kita menyadari 2 pusat cinta di tubuh kita. Jadi kita nanti diminta untuk sadari jantung Anda, rasakan cinta, ya, ingat peristiwa yang membahagiakan. Kemudian sadari mahkota, ingat peristiwa yang membahagiakan. Nah, sebenarnya kita diminta untuk menyadari cinta dalam bentuk hal-hal positif yang kita rasakan ini di dalam kehidupan kita. Sehingga nantinya apa? Yang namanya cinta ini vibrasinya tinggi, sementara sakit hati, maaf, kecewa, dan sebagainya itu vibrasinya rendah. Nah, kita hanya bisa meraih yang namanya intuisi itu hanya di vibrasi yang tinggi. Intuisi ini apa sih? Intuisi ini tadi yang diceritakan Bu Ivani tadi, bahwa tiba-tiba si bos ini pergi, ya. Seseorang yang membentuk dia menjadi pribadi yang seperti sekarang itu akhirnya pergi. Nah, ini bukan berarti si bosnya itu sesuatu yang tidak baik, tidak. Tetapi tadi energi yang sejenis akan cenderung menarik kualitas sejenis. Nah, si bos ini sudah nggak sejenis, ya, karena yang ini ya frekuensinya udah mulai frekuensi positif. Maka si bos tugasnya selesai, beliau dipindahkan untuk mengajari yang lain lagi. Sementara yang divisi ini yang sudah belajar dari si bos tadi, mereka perlu belajar hal lainnya. Nah, ketika kita mampu melihat bahwa peran si bos ini adalah membentuk, nah ini adalah intuisi juga. Kalau tidak, kita akan menggerutu seumur hidup dan menyesali berpindah pekerjaan, ketemu si bos ini, dan sebagainya. Atau Anda justru merasa begini, wah, tahu gitu ternyata si bosnya pergi, mendingan saya tidak mengerjakan apa yang dia suruh. Nah, misalnya gitu. Kalau kita tidak mengerjakan apa yang dia suruh, ya si bos ini masih akan ada di tempat. Ya, akan mengajari kita. Intinya bahwa ketika kita sudah selesai dengan satu tema, ya, di dalam kehidupan, sudah lulus tesnya, ya, maka si pemberi tes ini pergi memberi tes ke tempat lainnya, sementara kita belajar dari guru yang lain lagi. Oke, nah, intuisi bisa datang juga dalam bentuk keadaan yang kita inginkan, bertemu dengan orang yang tepat, atau punya pilihan-pilihan yang lebih tepat. Nah, selanjutnya, frekuensi yang besar tadi, yang mampu meraih yang namanya intuisi, ini akan memperbesar energi kita. Jadi ibaratnya meditasi Twin Heart itu seperti kita mandi dengan shower. Nah, showernya itu energi. Nah, dengan dimandikan secara energi, tubuh kita menjadi lebih bersih, sehingga menjadi lebih sehat. Nah, ketika kita lebih bersih, lebih sehat, nggak punya sampah, ini kita akan secara alami akan mengalami efek penyembuhan, ya, penyembuhan secara fisik dan penyembuhan secara batin. Nah, kemudian ketika kita mendoakan dunia, ini yang kita lakukan adalah kita membangun cinta kepada bumi pertiwi. Di dalam pranic healing kita belajar bahwa apa yang kita tanam akan kita tuai. Ketika kita mendoakan Ibu Pertiwi, maka Ibu Pertiwi akan menjaga kita dalam segala hal, bahkan hal-hal yang tidak kita sadari, ya. Oke. Jadi nanti yang baru pertama, silakan Anda bisa duduk tegak, tidak bersandar, tidak perlu bersila, ya. Anda duduk saja, lekatkan lidah ke langit-langit mulut, kemudian pejamkan mata, tangan diletakkan di pangkuan seperti ini, ya, dengan posisi menghadap ke atas. Oke. Nah, ketika kita diminta mengangkat tangan setinggi dada, Anda angkat seperti ini. Kemudian ketika diminta membayangkan bola dunia kecil, ya, bayangkan ada globe di hadapan Anda. Oke. Di tengah meditasi, nanti akan dilantunkan bunyi Om, ya, bunyinya seperti ini. Om. Nah, Om ini dalam bahasa Sanskerta artinya adalah Tuhan. Jadi, bagi yang kurang nyaman dengan bahasa ini, sebenarnya ini tidak merujuk pada agama-agama tertentu, ya. Om ini setara dengan amin. Jadi Anda bisa gantikan juga dengan amin. Yang penting adalah Anda menyadari jeda di antara dua Om. Jadi nanti ada Om, kemudian ada Om lagi, sadari jedanya. Kemudian ada Om lagi, sadari di tengah-tengahnya.
Ya, jadi yang namanya meditasi itu bukan konsentrasi berlebihan, tetapi justru ada menyadari kondisi batin Anda. Kalau pikirannya lompat ke sana, ya nanti balik lagi. Terima saja kondisinya. Terutama yang baru perdana, Anda nikmati saja. Oke. Setelah selesai, Anda nanti diminta melakukan pengakaran ya dengan cara Anda membayangkan sinar ya sebesar pilar-pilar ya, pilar-pilar gedung. Anda bayangkan keluar dari ujung tulang ekor dan telapak kaki masuk ke dalam bumi sedalam 3 meter. Ya, ini akan membantu kita supaya meditasinya itu lebih balance ya. Jadi Anda itu dapat ketenangan, dapat kedamaian, tapi dapat juga energi yang besar untuk mengerjakan proyek-proyek atau pekerjaan Anda ya. Jadi kalau Anda merasa kok saya lebih fresh ya habis meditasi Twin Heart, kok malah saya jadi nggak ngantuk ya. Sebenarnya energinya itu harus disalurkan untuk proyek-proyek atau pekerjaan kita. Oke. Bagi yang ingin mengetahui ya kelas-kelas di Pranic Healing, Anda bisa mulai dengan mengikuti berita di Instagram kita di Indonesia Pranic Healing, atau Anda join di grup-grup WhatsApp yang sudah ada ya, ada yang untuk umum juga, silakan Anda bisa mendaftar ya, sehingga Anda bisa mengikuti untuk secara khusus misalnya belajar tentang energi ya, ada yang namanya kelas namanya Pranic Healing tingkat dasar. Nah, ini kita ada di beberapa kota, silakan Anda bisa lihat di layar ya. Anda bisa menghubungi kontak person ini untuk bisa mengikuti kelasnya ya. Kemudian sesi-sesi free dari Indonesia Pranic Healing ada hampir setiap harinya ya. Kalau khusus hari Rabu kita ada memang konsultasi penyembuhan online ya, ada free untuk 5 orang. Di healing ya, Anda bisa ikuti setiap 3:30 sampai dengan jam 4. Terbuka untuk umum. Kemudian sesi-sesi penyembuhan Anda bisa ikuti setiap Senin dan Jumat ya. Nah, ini tidak ada biaya dan siapapun boleh ikut. Nah, ini tadi gerakan penyembuhan dunia ada hampir setiap hari, silakan Anda bisa join ya, dari Senin sampai dengan Sabtu ya. Ada yang malam, ada yang pagi. Yang pagi hari Kamis. Oke, demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Informasi lebih lengkap bisa Anda dapat di IG, ya, FB, website, YouTube, ya, Indonesia Pranic Healing. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai dengan olahraga dan meditasi Twin Heart.